Sebagai PO pendatang baru di ranah akap perlu membranding dirinya kepada masyarakat agar bisa mendapat perhatian dan memiliki target pasar untuk menempatkan dirinya sebagai bis untuk kalangan kelas ekonomis atau untuk kalangan kelas atas atau bisa dibilang bis mewah. Ketika branding telah terbentuk, maka mekanisme pasar juga akan ikut terbentuk. Beberapa PO yang akan kita ulas ini hadir di ranah akap dengan melabeli dirinya sebagai bis mewah. Maka konsumennya juga sudah jelas masyarakat kalangan menengah ke atas. Yang tentunya soal tarif sudah bukan persoalan bagi mereka, asalkan mendapatkan layanan dan fasilitas yang sepadan. Nah, beberapa PO pendatang baru ini tak tanggung-tanggung terjun di ranah akap dengan layanan dan fasilitas terbaik di kelasnya. Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. PO ini pada awal kemunculannya langsung menggegerkan dunia perbisan. Bagaimana tidak, PO ini memulai karirnya di bis reguler akap dengan langsung menurunkan armada terbaiknya, yaitu armada double decker, yang tentunya ditopang dengan sasis premium juga. PO ini menawarkan kelas eksekutif dan sleeper class sebagai kelas tertingginya, melayani rute perjalanan dari Jabodetabek menuju Semarang dan sekitarnya hingga berakhir di Jepara. PO Kencana ini mungkin jadi PO yang paling mewah di jalurnya, bahkan menjadi satu-satunya PO di jalur Jepara di mana dalam pelayanannya terdapat pramugari mbak-mbak cantiknya. Nah, gimana sih sejarah PO Kencana ini kok bisa langsung hedon dan selalu viral gini? Sebelum menggeluti bisnis di bis reguler akap, nampaknya si Kencana ini udah punya reputasi yang cukup baik di bidang layanan travel yang berpusat di Semarang. Kalau dibedah lagi, usaha dari Kencana ini bermula dari usaha hotel yang berdiri sejak tahun 1975 yang berada di Jepara dengan nama Hotel Kencana. Lalu melebarkan usaha lain dengan membuka usaha jual beli kendaraan pada tahun 2013 hingga mendirikan layanan travel dan jasa pengiriman paket. Layanan travelnya bermula dari 4 unit armada yaitu Isuzu Elove. Lalu usaha travelnya terus berkembang hingga kini telah memiliki 9 kantor cabang di berbagai kota. Setelah sukses bermain di layanan travel, mendorong PT Kencana untuk mencoba ikut bermain di bis reguler akap. Dengan gebrakan sensasional dengan bis termewah di rute Jakarta-Jepara yang membuat heboh dunia perbisan. Apalagi ditambah dengan bergabungnya sosok Rian Mahendra yang kita semua tahu beliau adalah influencer atau public figure dunia perbisan yang membuat nama dari PO Kencana ini semakin populer. Di jalur Muria Raya ternyata kehadiran PO Kencana cukup begitu diminati dan bisa meraup pelanggan. Untuk layanan kelas sleeper, PO Kencana berhadapan dengan PO Santika yang lebih dulu memiliki kelas sleeper dan memakai armada yang berkonsep hotel kapsul seperti Suite Kelas Laksana, Dream Coach Adi Putro, Avante H7 Priority dari karoseri Tentrem. Sama-sama sleeper, namun yang menjadi pembeda, PO Kencana hadir dengan armada double decker dan terdapat mbak-mbak pramugari nan cantik dan mempesona. PO ini juga pendatang baru di ranah akap yang melabeli dirinya sebagai bis mewah. PO ini berada di bawah naungan PT Wahana Indotrada Mobilindo, anak perusahaan dari PT CSM Korporatama, yang merupakan salah satu perusahaan rental terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. Nah, Salim Group ini adalah salah satu grup perusahaan konglomerat yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1972 di Indonesia oleh Sudono Salim atau Lim Sioe Liong. Sejarahnya sangat panjang dan bisnisnya begitu menggurita dengan banyaknya turunan anak perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak dan bakalan keluar dari konteks.
Intinya beberapa anak perusahaan dan produk dari Salim Group ini ada di gambar ini. Tuh kan, banyak banget. Kini Salim Group dipegang oleh Antoni Salim yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan masuknya nama beliau di posisi kelima dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi majalah Forbes. Dengan estimasi kekayaan 7, miliar US dollar atau setara dengan 116,25 triliun rupiah. Nah lu, ngeri nggak tuh? Makanya nggak heran kalau PO Unicorn Indorent ini terjun ke bis reguler akap dengan langsung menurunkan armada double decker yang ditopang dengan sasis premium Volvo B11R di semua armadanya. Nah, distributor resmi Volvo di Indonesia adalah PT Indotruck Utama yang juga tergabung dalam Salim Group juga. Hadir dengan label bis mewah, Unicorn Indorent terjun di rute Jogja-Jakarta. Di kelas tertingginya yaitu first class atau kelas sleeper, tarifnya dibanderol sekitar 450.000. Dengan tarif segitu tentunya udah dapet fasilitas yang seabrek lah ya. Terus juga terdapat pelayanan dari mbak-mbak pramugari cantik jelita. Di rute Jogja sendiri layanan kelas kayak gini sebenarnya udah ada beberapa PO yang bermain di kelas sleeper seat. Jadi kalau di kelas sleeper, PO ini akan berhadapan dengan PO Sinarjaya dan Handoyo yang juga sleeper pakai armada suite class. Buat yang double decker berhadapan dengan Rosalia Indah yang ada mbak-mbak pramugari cantiknya juga. PO pendatang baru yang langsung bermain di kelas mewah lainnya datang dari Kota Malang, yaitu PO Juragan 99 yang dimiliki oleh Crazy Rich Malang Gilang Widya Pramana. Pengusaha asal Malang yang tajirnya nggak main-main, memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya PO Juragan 99 ini yang tergabung dalam G99 Corp sebagai holding company. Sebelum bermain di ranah akap, PO Juragan 99 Trans mengawali bisnis transportasinya di ranah pariwisata pada tahun 2018. Lalu membuka layanan reguler akap pada tahun 2022 silam dengan rute Malang-Jakarta. Pada saat launching di trayek Jakarta-Malang, Juragan 99 menurunkan armada double decker dengan kelas layanan yang mewah. Kelas tertingginya yaitu kelas first class atau kelas sleeper yang tarifnya untuk rute Jakarta-Malang dibanderol sekitar Rp630.000. Tentu dengan tarif segitu sudah dapat fasilitas yang seabrek lah ya. Nah, yang beda dari Juragan 99 dengan kelas sleeper pada bis double decker lainnya, letak sleeper seatnya itu berada di dek atas. Jadi untuk baris yang pertama dapat pandangan yang los tanpa penghalang. Nah, untuk baris pertama ini tentunya harga tarifnya beda sama baris yang di belakangnya. Bis Juragan 99 ini toiletnya juga bisa dipakai buat buang air besar. Bahkan diklaim sebagai bis pertama yang toiletnya bisa buat boker. Benar-benar diperhitungkan sampai sedetail itu. Mungkin kedepannya bisa ditiru dong buat para PO lainnya bikin toilet yang kayak gini biar nggak ada kasus penumpang boker sembarangan lagi. Nah, kalau Juragan 99 terjun di Land Malang langsung dengan kelas termewahnya sangatlah tepat. Emang semewah itu saingannya siapa aja sih? Di Land Malang emang agak lain. Sinarjaya yang katanya bis ekonomis buat kalangan menengah ke bawah sampai di Malang udah beda cerita. Dulu pas buka trayek Malang pakai armada suite kelasnya yang tentunya jelas sleeper. Sekarang double deckernya juga main ke Malang. Ya walaupun gak berselang lama ada yang pakai eksekutif biasa. Selain itu ada Rosalia Indah dan Gunung Harta sama-sama kelas sleeper dengan armada double decker. Nah sayangnya kemewahan dari Juragan 99 ini belum dilengkapi dengan mbak-mbak pramugari nan cantik dan mempesona. Cuman itu aja sih yang kurang, coba kalau ada kan makin tambah betah ya kan. Tapi sih overall sudah sangat worth it lah, apalagi ada toilet yang bisa buat boker, mantap.
Nah, itu tadi 3 PO pendatang baru yang langsung terjun di kelas mewah. Tentunya mereka telah punya target pasar untuk kelas mewahnya. Dengan hadirnya mereka tentu memberi warna baru bagi dunia bis akap. Dan sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.